Permisi. Ya Bu, silakan masuk. Oke Mas, makasih. Silakan duduk ya. Ya. Baik Ibu, sebelumnya maksud dan tujuan Ibu datang ke sini ada apa ya Bu? Jadi gini loh Mas, saya kan kemarin lihat video TikTok ya. Iya. Itu di situ tuh jelasin kayak gejala HIV, terus ciri-cirinya kena HIV itu kayak gimana. Saya kan memang kerja jauh ya di luar kota, jadi nggak bisa kontrol anak saya di rumah itu kayak gimana. Terus saya lihat anak saya kok persis gejalanya sama yang kayak dijelasin di video TikTok itu. Saya tuh takut anak saya tuh kena HIV gitu. Memangnya anak Ibu ada di mana sekarang? Oke, bentar aku panggilin ya. Saya tunggu di sini ya Bu. Dia ada yang masuk. Ya, bentar. Ya. Yuk, masuk. Misi Mas. Ya, silakan. Silakan duduk ya. Ya. Wah, ini ya anaknya Bu, cantik-cantik ya Bu. Iya Mas, makasih ya. Kalau boleh tahu mbak-mbaknya ini siapa ya namanya? Kalau saya ada Mas. Oh ya, yang ini. Kalau saya dia. Oh ini adik kakak kan? Iya. Yang kakaknya yang mana? Saya Mas. Oh, berarti kakaknya Mbak Adel, adiknya dia. Iya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kak Alif. Kakak akan membantu adik selama pemeriksaan. Sebelumnya Ibu untuk lebih lanjut mengenai pembahasan yang dijelaskan Ibu tadi, saya butuh waktu 10 sampai 15 menit. Untuk tepatnya di sini saja ya Bu. Oke Mas. Baik Ibu. Baik adik, sebelum melakukan pemeriksaan, adik-adik harus melakukan konseling dulu ya bersama kakak agar data yang akan diterima itu bisa lengkap. Baik, apakah adik-adik ini siap untuk melakukan konseling? Ya, siapa? Ya. Kalau boleh tahu umur adik-adik berapa ya? Kalau saya 20 tahun. Oh, kalau dia? Kalau saya umur 17 tahun. Oh, sekarang kegiatan kalian itu ngapain? Saya kuliah sih Mas. Kalau adik dia ngapain? Saya masih kelas 2 SMA. Oh, masih sekolah ya? Masih belajar semua ya? Berarti statusnya kan, kalau boleh tahu statusnya adik-adik ini apa kalau boleh tahu? Ya belum nikah toh Mas, kalau anak masih sekolah kok tanya status aneh-aneh Mas Neng. Ya Bu, maaf ya Bu, sebelumnya saya minta maaf kalau apa yang akan saya bicarakan itu kurang berkenan di hati Ibu. Apa sebelumnya anak-anak Ibu, adik-adik ini pernah melakukan hubungan badan gitu? Ya jangan ngawur toh Mas, masih sekolah kok sudah gitu begitu kan. Ya nggak baik toh bagi mereka kok pertanyaannya aneh banget. Bukan begitu Bu, kan tadi Ibu menjelaskan mengenai HIV itu. Nah, jadi begini, saya memerlukan beberapa data untuk melakukan tes VCT untuk anak Ibu. Jadi mohon Ibu dan adik-adik untuk kooperatif dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak, kami akan kesusahan untuk mendapatkan data-data terkait perilaku anak Ibu. Oke. Bagaimana adik-adik dia? Apa sudah pernah melakukan hubungan di luar nikah atau hubungan badan gitu? Itu loh ditanyain, kalian ini kalau belum pernah ya jangan takut. Mungkin adik dia itu malu Bu. Mungkin kita bisa berbicara bertiga saja gitu Bu. Oh iya Mas, ini ada telepon saya rumah dulu ya. Nanti iya. kalau udah tolong kabarin aku ya. Terima kasih Bu. Silakan adik-adik untuk mendekat di sini. Baik, adik dia jangan takut ya. Adik dia jika ingin bercerita terkait apa yang pernah dilakukan adik dia dan adik jangan takut ya. Kakak akan menjaga privasi dan kerahasiaan adik dia dan adik. Kakak tidak akan membocorkan rahasia tanpa persetujuan adik dan adik dia. Baik, kakak tanya lagi ya, apakah Mbak Adel sudah melakukan hubungan badan itu? Maaf ya. Kalau Mbak Dia gimana? Baik, adik dia, kalian jangan takut ya untuk bercerita. Coba ceritakan dari awal, kok bisa kejadian seperti itu. Silahkan Mbak Adel untuk cerita terlebih dahulu. Waktu itu saya pergi ke klub malam Mas sama adik saya. Tapi niatnya itu buat senang-senang sama teman-teman saya. Terus saya tergiur sama alkohol sampai tidak sadarkan diri. Terus bangun-bangun itu keadaannya udah kayak gitu. Dan dari kejadian itu saya sangat merasa menyesal Mas. Kalau Mbak Dia gimana? Kalau saya itu waktu itu tuh cuma diajak kakak aja itu malam awalnya. Terus setelah sampai itu ya kakak itu lagi minum alkohol kan. Terus saya jadi pingin nyoba gitu. Terus saya nyoba
tahu setelah pergi ke klub atau kejadian itu apakah ada perubahan di dalam kondisi Adel dan adik dia? Kalau saya itu ada mas, sejak 2 minggu lalu itu saya itu udah merasa badan saya itu udah nggak enak banget. Terus badan saya itu kayak itu loh, ruam merah-merah gitu. Terus setelah itu saya itu ngerasanya itu badan saya itu tambah kurus. Padahal itu saya juga nggak lagi diet. Terus makan saya itu juga tetap gitu mas. Ya, kalau Mbak Adel sendiri apakah ada perubahan mengenai kondisi? Sama mas, kayak adik saya. Tapi lidah saya itu kayak rasa kebas, terus ada warna putihnya gitu. Terus kalau makan dan minumnya itu kayak pas mulai itu sakit gitu mas. Baik Mbak Adel, ini saya data dulu ya terkait keluhan yang kalian alami. Iya mas, tapi kira-kira kita itu sakit apa ya mas ya? Saya belum bisa memastikan ya Dek, karena apa ya? Karena kepastian tentang penyakit apa yang diderita oleh Mbak Adel itu masih belum jelas karena belum dilakukan tes VCT itu. Tapi apa mungkin kita kena penyakit HIV ya mas? Ya enggak, masa sampai penyakit HIV gitu sih? Baru sekali. Adik-adik jangan panik ya. Jadi begini Mbak Adel, adik dia, saya akan menjelaskan secara detail mengenai apa sih itu HIV. HIV merupakan kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, yang mana virus tersebut menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan tubuh untuk melawan infeksi tersebut. Untuk cara penularannya apa cuma berhubungan badan saja ya? Tidak itu saja Mbak Adel, iya itu termasuk juga penularan HIV. Tetapi ada beberapa penularan HIV. Yang pertama penggunaan jarum suntik secara berulang. Terus yang kedua bisa melalui faktor keturunan seorang ibu yang menyusui anaknya. Terus yang ketiga penggunaan alat kontrasepsi saat berhubungan. Terus yang keempat bergonta-ganti pasangan. Tapi kalau berhubungan dengan alat kontrasepsi boleh kan mas, masih aman? Tidak begitu Di Adel, memakai alat kontrasepsi juga tidak bisa menjamin tidak tertularnya penyakit HIV. Terkadang alat tersebut juga bisa bocor, jadi gitu. Oh gitu. Kalau itu mas, gejalanya orang kena HIV itu apa aja? Gejala orang HIV mungkin seperti gejala-gejala yang Mbak alami. Tetapi saya akan menjelaskan secara rinci. Yang pertama gejala seorang yang mengidap HIV. Yang pertama yaitu timbulnya demam, kemudian nyeri tenggorokan, ruam pada kulit, pembengkakan kelenjar getah bening, kemudian adanya penurunan berat badan secara drastis tanpa penyebab dan sering merasakan kelelahan. Tapi kan itu gejalanya mirip saya mas. Iya. Berarti kita kena HIV gitu. Lebih baiknya secara jelas Mbak Adel, adik dia bisa melakukan tes CVT terlebih dahulu untuk memastikan Mbak Adel dan adik dia ini memang terkena penyakit HIV atau tidak. Seperti itu. Mas saya takut dimarahin mama. Adik dia tenang dulu ya. Untuk saat ini yang bisa kalian lakukan agar tidak memperburuk keadaan, kalian bisa melakukan pola hidup sehat, yang mana dengan beberapa tips, yaitu yang pertama dengan minum obat ARV secara rutin, karena obat tersebut dapat membantu sistem kekebalan tubuh dalam mencegah dan melawan infeksi. Yang kedua, selalu menjaga berat badan ideal. Yang ketiga, mengonsumsi makanan tinggi nutrisi seperti buah, sayuran, telur, dan susu. Yang terakhir yaitu secara rutin berolahraga minimal 10-15 menit selama sehari. Permisi ya mas, saya masuk kok dari tadi nggak di. Iya ibu, silakan duduk ya. Jadi ini anak saya itu sebenarnya kena sakit apa sih mas? Jadi begini ibu, ibu tenang dulu ya mas. Berdasarkan keluhan anak ibu tadi, kemungkinan
kedua anak ibu terkena HIV, Bu. Kok bisa? Anak saya ini anak baik-baik, Mas. Mas ya jangan ngawur ya. Berdasarkan cerita dari anak ibu tadi, anak ibu pernah melakukan hubungan badan. Kemungkinan laki-laki tersebut memiliki riwayat penyakit HIV dan kemungkinan anak ibu tertular penyakitnya. Ih, kalian ini gimana sih? Mama kerja banting tulang di luar kota buat kalian kok malah kayak gitu di sini. Gak kasihan sama kalian sama mama. Maaf Ma, aku sekarang nyesel. Aku juga nggak ngira kalau kejadiannya kalau seperti ini. Apa kalian gak mikir sebelum melakukan itu? Ya enggak, ya kan itu semua gara-gara mama. Mama itu selalu sibuk, gak pernah perhatiin adik sama kakak. Kamu berarti gimana? Mama kerja banting tulang dari pagi sampai malam buat kalian, transfer kalian tiap bulan. Apa kurang itu tiap bulan? Tapi yang kita butuhin itu bukan itu. Kita yang Ya Allah, Langsung kita butuhin itu. guys ya. Yang kita butuhin itu kasih sayang dari mama. Kan mama udah telepon kalian, masa kurang? Ya mama nelpon cuma sebulan sekali. Itu pun kalau iya, kalau enggak. Iya. Ya kalian seharusnya ngerti posisi mama kerja. Tapi sempetin waktu. Terus buat kayak gimana kita. sekarang ini gimana? Kalian udah kena HIV terus gimana? Ya udah Mas, percuma juga dimarahin kayak apapun mereka udah tertular. Sekarang terus solusinya gimana? Ibu tenang dulu ya, jangan panik dulu. Ibu sabar dulu ya, kan ini masih kemungkinan, kan masih belum dilakukan tes VCT gitu. Jadi ibu ngertiin lah perasaan anak ibu. Ya udah, mungkin ini juga salah mama, kurang perhatian ke kalian. Mungkin kedepannya mama bakalan jadi ibu yang lebih baik untuk kalian. Mama minta maaf ya untuk dia dan Adel. Iya maaf juga ya Ma. Alhamdulillah kalau ibu bisa mengerti perasaan anak ibu. Saya juga ikut senang. Untuk sekarang bagaimana perasaan adik Adel dan adik dia saat ini? Sebelumnya saya terima kasih untuk Mas Alif sudah mengerti perasaan kita. Sudah bisa diajak bercerita. Iya. Sebenarnya saya sedih Mas kalau saya ini Beresiko besar terkena HIV. Tapi ya masih bisa aku ucap alhamdulillah lah. Soalnya kan kata Masnya tadi ada obat yang ATV itu, setidaknya kan bisa apa ya, mengurangi lah gitu pasarannya. Terus ini anak saya mau dicek kapan ya Mas? Yang apa katanya tadi itu? ARV atau apa itu? Baik, untuk tes ARV-nya, tes CVT-nya bisa dilakukan sekarang juga. Sebentar lagi saya akan mendaftarkan kedua ibu untuk melakukan tes VCT. Boleh Mas, segera lebih baik ya. Untuk sekarang ibu bisa memberikan support kepada anak-anaknya. Semoga saja setelah tes VCT-nya keluar, tes VCT-nya menunjukkan hal yang negatif yang tidak menyebutkan bahwa kedua anak ibu terkena HIV. Oke, boleh Mas. Jadi untuk sekarang kalian berdoa ya. Baik Ibu, saya akan kembali sekitar 15 menit lagi karena saya akan mendaftarkan kedua anak ibu ke bagian administrasi. Untuk adik dia dan adik Adel bisa bersiap ya untuk melaksanakan tes VCT. Baik Mas. Baik Ibu, baik adik, saya tinggal dulu ya. Oh, iya. Saya tinggal dulu ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih ya.